Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini pertemuan ketiga kita. Di sini kita akan belajar materi di mata pelajaran ilmu sosial dan budaya, yaitu tentang hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Ada yang udah tahu apa artinya lingkungan? Ya, ini lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah tempat berlangsungnya hidup manusia. Itu arti lingkungan. Sedangkan arti manusia, manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala potensi-potensi kemanusiaannya, yang dimana mereka mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, bahkan kematian. Nah, lalu apa sih kaitannya antara manusia dengan lingkungan ini? Nah, yang pertama adalah arti lingkungan bagi manusia. Arti lingkungan ini bagi manusia. Nah, yang pertama, lingkungan adalah tempat tinggal manusia, tempat berlangsungnya manusia. Lalu yang kedua, di mana lingkungan ini adalah memberikan sumber-sumber kehidupan bagi manusia. Sumber-sumber kehidupan seperti makanan, minuman, apapun yang kalian gunakan sekarang itu adalah dari lingkungan. Lalu itu untuk arti penting lingkungan bagi manusia yang berikutnya itu adalah, lingkungan ini dia memberikan suatu interaksi supaya kita bisa berinteraksi satu sama lain, dan juga dia memberikan kita suatu supaya kita bisa membentuk karakter kita, sifat kita di lingkungan tersebut. Nah, itu termasuk ke arti penting lingkungan bagi manusia. Lalu apa sih sebenarnya lingkungan yang apa saja sih lingkungan itu? Nah, sekarang ini macam-macam lingkungan. Macam-macam lingkungan. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan alam. Kita tahu bahwa lingkungan alam itu seperti apa. Nah, lingkungan alam ini terbagi menjadi dua lagi. Nah, lingkungan alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu alamiah. Tahu kan arti alamiah? Berarti lingkungan di mana ini lingkungan secara alami, tidak ada campur tangannya manusia. Misalnya seperti sungai, pegunungan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam lingkungan alamiah. Lalu lingkungan apa berikutnya? Yaitu lingkungan buatan. Lingkungan buatan. Namanya sudah buatan Namanya sudah buatan, otomatis pasti sudah ada campur tangannya manusia. Sudah ada campur tangannya manusia. Dan juga ini sudah disebutkan bahwa dia adalah lingkungan buatan. Nah, lalu untuk macam-macam lingkungan berikutnya itu adalah lingkungan apa? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Apa sih lingkungan hidup ini? Lingkungan hidup adalah tempat seluruh kehidupan, tempat seluruh makhluk hidup dan non-hidup itu berada. Itu yang dinamakan lingkungan hidup. Nah, lalu apa lagi sih macam-macam lingkungan berikutnya? Yaitu lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya. Kita sudah tahu bahwa lingkungan sosial dan budaya ini pasti menyangkut tentang interaksi yang ada di lingkungan kita berada. Interaksi satu kelompok A dengan kelompok B, atau antara A dengan B, antara si kampung sebelah dengan kampung sebelah, atau satu tetangga dengan tetangga, itu sudah termasuk
macam lingkungan sosial budaya. Lalu untuk lingkungan sosial ini itu terbagi menjadi 2 lagi. Apa sih lingkungan sosial ini? Yaitu lingkungan sosial primer, ya. Lingkungan sosial primer ya. Primer dan lingkungan sosial apa? Apa yang saya tahu? Iya, itu adalah lingkungan sekunder. Ya, lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Apa sih arti lingkungan primer ini? Nah, kita bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, lingkungan primer ini yaitu misalnya di satu kompleks, di satu RT atau di satu gang ya, tempat kalian tinggal. Nah, kalian ini berinteraksi, kalian akrab sekali. Bahkan di lingkungan primer ini kalian bisa melakukan hal apa saja. Misalnya si A ini sekali ketua RT, lalu yang si B ini misalnya dia hanya masyarakat biasa di situ atau tidak termasuk ke dalam RT atau RW di situ. Tapi mereka sangat akrab sehingga mereka ada saling interaksi satu sama lain dan terjadinya lah suatu interaksi yang baik di mana lingkungan sosial dan budaya ini terjadi. Nah, lalu apa lingkungan sosial sekunder ini? Nah, untuk lingkungan sosial sekunder ini ya, itu adalah lingkungan sosial di mana interaksinya itu ada interaksinya, tetapi tidak begitu akrab. Misalnya si A ini ngajak ngomong, tapi mereka tidak terlalu akrab. Misalnya, kamu udah kemana? Itu kan hanya sekedar seperti kita basa-basi gitu, tetapi mereka tidak akrab. Mereka hanya sekedar interaksi, misalnya dengan kontak mata atau kontak isyarat, tapi tidak begitu akrab seperti si lingkungan sosial primer ini. Meskipun kedua ini berbeda atau primer ini lebih akrab, tapi mereka memiliki sudah termasuk lingkungan sosial budaya karena sudah memiliki interaksi. Meskipun interaksinya itu bisa dikatakan berbeda seperti lingkungan sosial sekunder ini ya, tidak akrab, tapi ada interaksi sosialnya. Nah, sekarang kita sudah tahu macam-macam lingkungan itu apa saja. Lingkungan alam, lingkungan hidup, lingkungan sosial. Lalu kita juga harus tahu, yaitu apa yang harus kita tahu dari lingkungan ini adalah komponen-komponen yang ada di lingkungan. Wih, apa saja sih? Ya, apa saja komponen-komponen yang ada di lingkungan? Yang pertama itu adalah abiotik. Abiotik. Siapa yang sudah tahu apa arti abiotik? Nah, abiotik ini yaitu adalah lingkungan yang seperti mati ya, atau tidak hidup. Misalnya di lingkungan abiotik ini adalah suhu, udara, cuaca. Nah, itu termasuk komponen lingkungan abiotik. Lalu apalagi yang kedua? Yaitu lingkungan biotik ya. Biotik. Udah dari bio ya, udah berarti hidup. Tempat hidup, yaitu tempat makhluk hidup seperti misalnya makroorganisme dan mikroorganisme juga termasuk ke juga ada di lingkungan biotik ini. Dan kita juga makhluk besar dan seperti manusia juga ada di lingkungan biotik. Lalu kita sudah tahu semua komponen-komponen ini, dan sekarang kita masuk ke apa? Yaitu problema lingkungan. Nah, di problema lingkungan inilah manusia lupa dengan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Di sini manusia tidak ada memikirkan dampak-dampak dari apa yang mereka lakukan. Meskipun ya di problema lingkungan ini juga ada yang
alami, tetapi kebanyakan itu dari manusia itu sendiri. Nah, tapi sebelum menyangkut ke yang dibuat manusia itu sendiri, ada juga problema lingkungan ini karena faktor misalnya seperti ekonomi. Ya, dari faktor ekonomi inilah terjadinya kemiskinan. Ya, lingkungan sosial dan ini terpengaruh ekonomi itu kemiskinan, pengangguran. Apa penyebabnya? Ya, apa penyebab kemiskinan? Karena banyak pengangguran dan lowongan pekerjaan juga tidak ada. Ini problema lingkungan sosial itu secara ekonomi. Ini dari lingkungan sosial tadi ya. Ya. Ini. Lalu apalagi problema lingkungan secara psikologis. Nah, ini juga masalah umum, masalah kejiwaan, sakit jiwa. Artinya mereka sudah pikiran mereka itu, psikologis mereka itu sudah menjadi masalah. Apa sih penyebabnya? Bisa juga dari faktor keturunan, ya faktor tekanan juga dari salah satu keluarga, misalnya teman atau apapun itu sudah termasuk problema lingkungan, ya, lingkungan sosial. Lalu untuk problema yang berikutnya adalah kan tadi ekonomi, psikologis, dan juga ada pengaruh dari lingkungan itu sendiri atau kesehatan, ya. Nah, untuk lingkungan kesehatan ini artinya ada wabah-wabah penyakit, ya, wabah-wabah penyakit seperti kita sekarang pandemi COVID-19. Nah, ini problema lingkungan sosial yang secara ekonomi, psikologis, dan kesehatan. Lalu ada problema lingkungan itu penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Apa? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan itu penyebabnya banyak sekali. Penyebabnya dan akibatnya banyak sekali. Terkadang manusia hanya memikirkan hal-hal yang sejenak yang ada di pikiran mereka. Misalnya ini kita lagi pegang sampah nih, makan kue satu orang nih makan kue. Lalu pas makan kue ini tidak ada tong sampah, tidak ada tempat buang sampah, tetapi dia ada bawa ransel, bawa tas. Ya, ini kan masih plastik ya, masih bisa kita simpan di tas. Dia nggak mau tahu, dia buang pas dia habis makan, dia buang di situ. Itu sudah termasuk problema lingkungan. Nah, itu disebabkan manusia itu sendiri. Yang sakit manusia itu juga sendiri. Apa penyebabnya? Apa? Yaitu banjir. Ketika banjir jangan salahkan pemerintah, ya, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Dari hal kecil saja kamu tidak bisa memberikan atau beri solusi untuk lingkungan, malah kamu merusak. Satu sampah kamu sekali, ya pasti bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya kamu seperti itu, maka juga lingkungan juga tidak akan baik, tidak akan dinamakan lingkungan hidup rukun, hidup baik tanpa sampah. Nah, banjir, pemerintah tidak memberikan ini itu, ya, salahkan diri sendiri, ya. Lalu apalagi problema lingkungan yang sering terjadi di lingkungan kita yang diakibatkan oleh masyarakat atau disebutkan oleh manusia, ya, hutan, pengundulan hutan, penebangan pohon secara liar, itu juga termasuk dari manusia itu sendiri. Apa akibat dari penebangan pohon ini sembarangan? Apa? Iya, longsor, banjir juga bisa. Lalu nanti salahkan, ini itu. Mereka semena-menanya untuk menebang pohon sembarangan. Apa saya nggak bisa? Saya juga mau. Itu jangan ditiru. Ketika kalian melihat orang yang melakukan itu, maka juga tegur juga. Kalian harus bisa menekankan
akibat dari penebangan pohon itu banyak. Kamu bisa pikirkan, banjir, jangan salahkan pemerintah, longsor juga. Lalu berikutnya adalah problema lingkungan karena faktor kebudayaan. Ini sulit sekali kadang dipisahkan, sulit sekali untuk diatasi. Kenapa? Karena sudah kebudayaan mereka. Sudah kebudayaan apa? Yaitu kejahatan. Setiap hari ada kasus-kasus kejahatan. Di lingkungan si A terjadi kejahatan, seorang anak dibunuh. Di kampung sebelah terjadi kejahatan, rumah si A dibakar. Ada yang bakar istrinya, ada yang bakar anaknya, ada yang intinya banyak sekali. Itu karena faktor kebudayaan, sudah kebiasaan dan tidak bisa diubah dengan sifat orang tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lingkungan kebudayaan kita sudah seperti itu, ya. Apa? Lalu problema lingkungan yang berikutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara, kita tahu bahwa apa penyebabnya? Jangan tanya siapa-siapa, tanya diri Anda sendiri. Penyebabnya adalah bakar hutan sembarangan, bakar hutan besar-besaran. Oke, untuk petani misalnya bakar hutan itu sudah termasuk budaya. Ada juga yang tidak bisa menerimanya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan, di mana situasi petani yang biasanya setiap tahun itu bakar ladang, dan perusahaan-perusahaan ini maaf ngomong juga ikut-ikutan supaya yang disalahkan itu petani. Justru mereka yang menyebabkan kabut asap besar-besar itu jadi banyak. Sebenarnya dari dulu kan kita tahu bahwa petani selalu bakar ladang setiap tahunnya. Tidak ada masalah sampai kabut asap tebal-tebal. Ini memang sulit sekali ya. Dimana kalau nggak seperti petani-petani di pelosok-pelosok, kalau mereka nggak berladang, mau makan apa? Serba salah juga. Tetapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Ya tadi contohnya perusahaan-perusahaan besar. Disitulah mereka memanfaatkan, mereka bakar-bakar besar-besaran sehingga terjadi pencemaran udara, kabut asap. Ya, dimana kabut asap juga kita bisa menimbulkan banyak penyakit. Ya, ini problema lingkungan yang sudah sangat tidak asing lagi bagi kita. Ya, sudah sangat tidak asing. Banyak sekali. Dimana problema lingkungan ini setiap hari sudah kita lihat, setiap hari sudah kita alami. Tapi kalau kita secara manusia, seharusnya kita bisa mencegah dari pencemaran lingkungan. Misalnya pencemaran lingkungan kan ada udara, ada air, ya banyak lagi. Itu juga salahnya manusia. Manusia ini tidak tahu sebenarnya lingkungan ini apa, pentingnya lingkungan itu apa. Tadi kan sudah jelas arti penting lingkungan bagi manusia, memberikan sumber-sumber kehidupan, memberi sumber-sumber makanan, pakaian, apa yang kalian gunakan. Dan lingkungan adalah tempat tinggal kalian, tempat tinggal kita. Bayangin saja ketika tidak ada namanya lingkungan, maupun lingkungan apapun itu, lingkungan sosial kayak, lingkungan hidup kayak, itu semua penting. Bayangin saja kalau kalian tidak berada di lingkungan hidup, bagaimana kalian akan hidup? Bayangin ketika kalian tidak ada lingkungan sosial budaya, kalian acuh tak acuh dengan orang lain. Kalian minta tolong, kalian tidak ditolong. Kalian nangis, ya nangis. Kalian gak makan, ya gak makan. Siapa lo, siapa gue, gitu ya. Gitu. Jadi manusia tuh harus sadar arti lingkungan ini apa. Ini manusia ini sendiri yang menyebabkan kehidupannya rumit, yang menyebabkan mereka selalu, atau kita ini, tapi tidak sadar gitu. Ini siapa sih yang buat? Mereka nggak nyadar, kita tuh nggak nyadar.
sebenarnya itu yang jadi masalahnya ya diri kita sendiri. Contohnya dari sampah tadi, ya. Lalu untuk lingkungan primer dan sekunder ini juga sama. Kalau tidak ada ini, meskipun sekunder kita interaksinya itu agak longgar atau tidak akrab, tapi kan yang namanya sudah ada interaksi, itu sudah dikatakan lingkungan sosial. Seandainya kalian tidak bisa ngomong, ya inilah bisa lah kita tidak ngomong, ya tidak bisa ngomong, atau ada masalah dengan atau bisu, ya, tapi kan ada kontak fisik, misalnya dengan salaman, meskipun dia tidak bisa ngomong, itu sudah termasuk interaksi. Ya udah, kalau kalian tidak ada lingkungan sosial primer atau sekunder, atau tidak ada lingkungan sosial budaya, kalian hidup di hutan, kalian nggak ngomong dengan siapa-siapa. Ya meskipun kalian mungkin ngomong dengan ya aku apa yang ada di hutan, tapi bukan manusia gitu. Lingkungan alam. Nah, di lingkungan alam inilah mulai terjadi bibit-bibit problema lingkungan. Ya, alam, yang namanya alam ya alami, tapi sekarang alami sudah menjadi alam-alaman. Artinya apa? Contohnya sungai yang masih alami, masih bersih. Jalan kalian ke sungai penuh dengan sampah. Kalian juga yang menggunakan air sungai itu, mandi di situ. Ya, kalian juga, kita juga yang menggunakannya. Seperti apa? Lingkungan alamiah, pegunungan, banyak pohon-pohon, hijau-hijau. Sekarang di situ sudah nampak hutan-hutannya sudah mulai gundul, sudah tidak ada pohon-pohon besar, ya. Sini di lingkungan alamnya tadi sudah menjadi lingkungan seenak-enaknya manusia. Ya, lingkungan buatan ini ya semakin maju, semakin kemajuannya semakin pesat. Kita tahu bahwa lingkungan buatan mungkin memang manusia itu bisa membuat apa saja, ya, karena sudah kemajuan zaman. Tapi pentingnya juga tidak ada lingkungan alam, sudah tidak ada namanya kehidupan. Ya, kita mengulang kembali abiotik, biotik. Meskipun komponen-komponen ini, ya, komponen-komponen lingkungan abiotik, biotik, ya itu juga penting. Jadi manusialah yang harus sadar. Manusia harus sadar apa yang dilakukan mereka. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi, Ibu pengen tahu, kalian sudah paham nggak? Kalian sudah paham? Kalau belum paham, silahkan bertanya sebelum Ibu yang bertanya kepada kalian. Oke, apa pertanyaannya? Ya, kenapa manusia dan lingkungan ini sangat erat kaitannya? Kenapa bukan manusia dengan misalnya apa ya, kalau bukan lingkungan? Manusia dengan apa ya? Intinya manusia dengan lingkungan ini tidak bisa dipisahkan. Mau bagaimanapun, dimanapun, lingkungan tetap harus ada di manusia. Ingat, lingkungan hidup. Lingkungan adalah tempat tinggal manusia, memberikan sumber-sumber kehidupan. Sangat tidak bisa dipisahkan. Kamu pisahkan, tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kamu hilangkan lingkungan, misalnya lingkungan sosial budaya, yaudah acuh tak acuh ngomongnya, ya nggak jelas, nggak ada interaksi gitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi
tentang hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Jelas sekali ya, hakikat dan makna lingkungan bagi manusia bahwa lingkungan tidak bisa dipisahkan dari manusia. Dimanapun kamu berada, lingkungan tetap harus kita jaga ya. Sekarang nih kita tak acuh dengan lingkungan, baik kita sadari, mari kita bersama-sama mengurangi dari problema lingkungan ini. Kecil saja, buang sampah pada tempatnya. Kalau tidak ada tong sampah untuk dekat kalian sekarang, buanglah, misalnya kalian bawa ransel atau saku, nggak apa-apa. Kalau sampah itu bisa kita masukin ke ransel. Jangan kita buang sembarangan ya. Untuk misalnya penebangan pohon secara liar juga ini sudah termasuk sangat parah ya sekarang ya, untuk penebangan pohon liar. Mungkin untuk pertemuan kita ketiga ini mungkin hanya ini yang bisa ibu sampaikan, karena waktu kita juga sudah habis dan sebentar lagi istirahat ya. Mungkin kita lanjutkan pelajarannya minggu depan dengan materi yang berbeda, tapi dengan satu mata pelajaran ilmu sosial dan budaya. Pelajari apa yang ibu jelasin ya, biar kalau ditanya. Dan juga jangan cuma dipelajari, tapi diterapi ya, diterapi di kehidupan kalian supaya kalian sadar lingkungan penting. Oke? Selamat pagi.